Dengan ini momentum Hari Bakti Rimbawan, saya cuma titip pesan aja, jaga aset, artinya adalah jaga negara. Udah itu aja. Hai Kaum Rimba, ketemu lagi dengan Ngobrol seputar konservasi. Masih bersama saya Dita yang akan menemani kalian sampai episode hari ini selesai. Hari ini kita akan membahas tentang barang milik negara. Sekarang saya sudah bersama Bapak Latif. Monggo, perkenalan diri dulu. Oh gitu. Kaum Oke. Salam kenal semuanya. Nama saya Herdiana Latif. Panggilannya Latif. Sehari-hari saya bertugas sebagai staf di tim kerja administrasi keuangan dan barang milik negara Ditjen KSDAE. Senang sekali bisa bergabung di podcast ini. Mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi atau pengalaman tentang pengelolaan BMN. Iya, baik. Untuk panggilannya enaknya Bapak apa Mas atau Akang apa nih? Mungkin Mas aja kali Mas ya. aja kali ya, biar lebih ini ya. Iya, Mas aja. Oke nih, Mas Latif, sebelum ke BMN nih, ini kira-kira kali keberapa nih ke Panyabungan? Wah, ini pertama kali saya datang ke Panyabungan ini. Ini baru kali pertama? Baru kali pertama ini. Baru Luar biasa perjalanannya ini. Deket ya dari Jakarta ya? Deket sih. Deket banget gitu. Sampai kerasa gitu capeknya. Iya, kerasa, alhamdulillah capeknya. Jadi baru sampai kemarin ya? Saya sampai hari Minggu sebenarnya, Mbak. Ke sini hari Minggu. Hari Minggu sampai ke sini Minggu sore. Berarti Senin kemarin ada acara, Iya, sekarang juga ditodong podcast sama nah, itu ini yang bikin saya deg-degan ini. Waduh, ini ditodong podcast. Biar berkesan di Panyabungan. Iya, biar makin meninggalkan jejak BMN. Mudah-mudahan memberikan ini di sini. Jadi masih terasa lelah ya. Iya. Semoga lelah menjadi lilah ya. Amin, amin. Apa sudah menikmati makanan khas ini belum atau masih yang umum-umum aja? Yang sepertinya umum-umum aja ya. Yang tadi malam saya dikasih makan durian ini kayaknya. Oh, durian. Ya. Terus gimana nih durian Panyabungan? Enak juga sih. Mantep memang. Awas jadi kembali lagi loh ke sini. Apa sih kalau untuk 2 hari 3 hari. Oh. Asal nggak selamanya. Iya, itu. Oke nih, Mas Latif, kembali lagi ke barang milik negara. Ini agak ini nih ya. Kami juga sebenarnya kan ini tidak ada yang orang BMN nih. Jadi kami semua sama-sama banyak pertanyaan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Seperti mau diaudit ya. Terkait barang milik negara nih Mas Latif, kira-kira sebenarnya BMN itu apa sih Mas Latif? Apakah semua yang ada di instansi kita BMN atau yang dikategorikan BMN itu apa gitu? Monggo di. Oke. Sederhananya ya, BMN itu adalah barang yang diperoleh dari anggaran yang bersumber APBN. Nah, itu semuanya. Jadi apapun yang dibeli oleh belanja APBN itu adalah BMN. Dan ada juga perolehan lainnya yang sah. Nah, perolehan lainnya yang sah itu ada bisa berbentuk hibah, bisa barang yang dari kerjasama gitu, bisa juga mungkin ada rampasan negara atau barang apapun yang ditetapkan oleh hukum gitu. Nah, itulah kurang lebih BMN itu gitu. Contohnya apa dalam kegiatan kita sehari-hari? Nah, ini kan ini nih meja ini, Ya. ini mic ini semua peralatan di sini ada labelnya Ya, ini. label Nah, BMN itu pasti BMN karena ini diperolehnya dari APBN, anggaran belanja negara. Nah, itulah kurang lebih seperti itu sih Mbak, BMN itu sederhananya. Berarti sebenarnya semua yang dibelanjakan melalui APBN, Iya. tapi kalau ada hibah dan sebagainya mungkin perjanjian tertulis itu bisa juga masuk ke BMN gitu Iya, kali bisa, ya, iya, singkatnya. Barang-barang diperoleh dari situ.
Kemarin saya ada baca nih peraturan PP 27 tahun 2014 ya. Iya. Tapi kalau nggak salah ada yang terbaru ya Mas ya, 28 2020 ya. Iya, itu perubahannya aja. Oh, Jadi perubahannya hanya aja. sebagian dan tidak keseluruhan. Terus saya baca tuh kan ada jenis BMN itu kan ada 3 tuh ya. Aset tetap, Iya. aset tak berwujud, sama apa satu lagi ya, per apa itu ya, keperluan apa sih Mas, Aset ada lancar. aset lancar ya. Iya. Ada 3. Saya masih bingung kalau aset tetap kayaknya yang memang nggak bergerak ya, Iya. seperti bangunan, Iya. tanah dan sebagainya. Kalau aset tak berwujud ini apa sih Mas, yang kayak gimana? Apakah hantu atau kan nggak tahu berwujud, saya agak bingung membacanya. Ini tak berwujud apa sih? Berwujud Oke. itu. Nah, sebenarnya ini terkait aset itu kalau secara garis besar itu memang ada 3, betul Mbak. Jadi ada aset lancar, aset tetap, sama aset lain-lain. Nah, saya jelasin aja sekalian aja ya semuanya. Nah, aset lancar, apa itu aset lancar? Aset lancar itu adalah aset yang masa manfaatnya kurang dari 12 bulan. Oh, Contohnya gitu. seperti apa? Barang-barang mungkin sederhana, kertas, pulpen yang dibeli dari anggaran kantor, yaitu aset BUMN juga, Oh, tapi itu kategorinya BUMN aset ya? lancar. Oh, Yang gitu. habis pakai ya? Habis pakai. Nah, itu lebih ininya tuh habis pakai. Nah, itu aset lancar. Kemudian aset tetap. Nah, aset tetap ini adalah aset yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan. Contohnya apa? Ya ini seperti ini nih, meja, kursi. Mungkin mic ini gitu kan. Nah, itu yang lebih dari 12 bulan, termasuk kendaraan, mau bergerak ataupun tidak, itu termasuknya ke kategori aset tetap. Oh, berarti nggak mesti yang kalau tetap, berarti yang bergerak juga. Iya, yang bergerak pun termasuk aset tetap. Dan itu muncul di neraca laporan keuangan. Kemudian satu lagi adalah aset lain-lain. Nah, aset lain-lain itu apa? Yaitu aset tak berwujud tadi sama aset tetap yang tidak digunakan. Yang tidak digunakan ini aset tetap yang sudah kondisinya rusak berat, yang mau rencananya penghapusan. Nah, itu termasuk aset lain-lain. Aset tak berwujud itu apa? Aset tak berwujud itu mungkin di sini punya website yang dulu pengadaannya melalui anggaran APBN, belanja modal. Nah, itu seperti itu sih Mbak. Atau mungkin di sini ada pembelian software, misalnya beli antivirus, atau mungkin Microsoft Office. Nah, kalau sumber dananya dari APBN dan belanja modal, ya itu termasuk aset tak berwujud namanya itu. Seperti itu sih aset tak berwujud itu Mbak. Berarti intinya yang nggak bisa dipegang tangan gitu ya, bukan. Betul. Jadi memang sebenarnya hantunya aset Hantunya, gitu ya. itu memang. Kalau Mas Iya, betul, itu aset tak berwujud. Oh, berarti ada juga aset tetap yang tidak terpakai, itu berarti aset tak berwujud ya? Bukan, Aset lain-lain lain-lain. namanya. Iya, itu aset tetap yang sudah kondisinya rusak berat, yang tidak bisa digunakan lagi. Yang itu rencananya akan dihapus lah gitu. Itu kan udah melebihi masa manfaat ya. Itu. Terkait aset tadi nih, jadi timbul pertanyaan baru. Tadi kan ada aset yang di bawah 12 bulan ya, 1 tahun. Iya. Berarti kan itu kayaknya kertas, pulpen gitu Iya. ya. Itu nggak perlu dilabelin berarti ya? Nggak perlu dilabelin ya. Tapi kalau misalnya nih ada aset tetap kan yang di atas 1 tahun, tapi ternyata sebelum 1 tahun dia udah rusak nih Mas. Itu bagaimana, apa mekanismenya? Ataukah kita perlu melapor atau bagaimana? Untuk yang seperti itu ya memang sebenarnya dari penampakan fisik udah jelas gitu ya. Aset-aset yang memang dikategorikan rusak berat itu ya memang sudah tidak berfungsi apapun gitu. Jadi masa manfaat 12 bulan itu bisa gugur aja kalau memang nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, itu bagaimana kita harus bagaimana ketika ketemu aset seperti itu ya. Mungkin ya kita sebagai staf yang menggunakan tentunya lapor ke pimpinan, ini bisa diperbaiki sebetulnya. Kalau seandainya masih memungkinkan bisa diperbaiki dengan anggaran pemeliharaan. Kan pasti ada anggaran pemeliharaan. Kalau memang ini kalau dipelihara pun daripada pemeliharaan mending beli yang baru. Nah, itu berarti kita bisa usul nanti laporkan ke petugas BUMN, nanti biar petugas BUMN yang menginventarisir, nanti selanjutnya diusulkan penghapusan. Seperti itu, Pak. Kalau terkait penghapusan nih Mas,
itu ada mekanisme tersendiri kah untuk penghapusan BM? Soalnya kan kayaknya kan banyak nih, misalnya kan kalau biasanya tuh kan di UPT-UPT pasti yang untuk penghapusan tuh ditumpuk dulu kan. Iya. Nanti kalau udah banyak gitu langsung dihapus gitu. Sebenarnya ada mekanisme khusus nggak sih Mas dalam penghapusan BMN apa aset tetap yang sudah tidak terpakai ini? Kalau mekanisme khusus ya memang alurnya sih sebenarnya ada gitu Mbak. Nah, jadi langkah pertama mungkin sebaiknya UPT itu rutin melakukan sensus atau inventarisasi. Nah, itu bisa dilakukan setahun sekali. Dari situ kan udah bisa terinventarisir gitu kan, mana yang memang rusak berat. Nah, dari situ setelah udah ketahuan rusak berat, dikumpulin memang di satu tempat. Nah, kenapa tadi misalnya harus numpuk dulu banyak, karena prosesnya pertama nggak gampang Mbak. Jadi biar sekalian bisa ribet gitu ya. Bisa jadi kan misalnya nih TNBG ini kan luas ya, berapa ribu hektar gitu 72. Kan ada di resort sana, di resort mana. Nah, itu kan dikumpulin di sini. Nah, itu butuh waktu, butuh biaya. Makanya mending dikumpulin dulu nih sekalian, baru kita proses penghapusan. Kalau masing-masing kan nanti biayanya sama, nanti di sana ini, di sini ini repot juga ya, sekalian repot gitu ya. Gitu. Terus penasaran terkait kendaraan. Ini nih, kan biasanya itu kalau kendaraan itu ada masa pakai ya Mas? Iya. Berapa, 5 tahun ya? Kalau mobil, motor itu misalnya 5 tahun ke atas apa 10 tahun kalau saya tidak salah ya masa pakainya. Oke, kalau di pengelolaan barang milik negara ada istilahnya itu masa manfaat. Oh iya, masa manfaat. Nah, masa manfaatnya itu ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, di peraturan Menteri Keuangan itu udah ada tabelnya, barang ini tuh masa manfaatnya berapa tahun. Kalau untuk kendaraan baik itu roda 2, roda 4 itu 7 tahun. Oh, 7 tahun. Iya. Nah, masa manfaat itu berhubungan dengan, kalau di perhitungan akuntansi mungkin pada tahu ya istilahnya penyusutan. Iya, penyusutan. Nah, ketika umurnya sudah 7 tahun, otomatis nilai bukunya 0. Gitu. Iya, walaupun itu tidak menandakan barang itu rusak atau enggak ya, gitu. Tapi itu bisa dijadikan salah satu alasan untuk penghapusan. Oh, ini masa manfaatnya sudah habis nih, gitu. Tapi kalau khusus kendaraan ya kalau memang masih bagus, ya masih bisa dipakai mau 10 tahun, mau 20 tahun itu boleh-boleh saja sih sebetulnya. Intinya lebih ke perawatannya sebenarnya. Iya, nah kalau barang-barang kayak gini misalnya meja, kursi atau komputer, elektronik gitu kan, itu rata-rata 3 sampai 5 tahun masa manfaat sebetulnya. Habis itu penghapusan. Iya, itu tadi tergantung kondisi sebenarnya. Itu Bang. Jadi kan dan itu kan jadi kebijakan pimpinan juga ya, karena kan berhubung apabila walaupun misalnya satu komputer ini udah masa manfaatnya udah misalkan udah 6 tahun, secara masa manfaat udah melebihi, tapi kalau kita pengadaan anggaran belum tentu tersedia. Daripada kita tidak ada alat untuk kerja, ya lebih baik kita keep dulu lah gitu. Nanti ketika anggaran tersedia mungkin kita bisa mencoba memprioritaskan lah gitu, mana yang udah masa manfaatnya lewat kita prioritaskan untuk pengadaan lagi. Nah, itu. Menarik nih masalah penghapusan nih. Atau mungkin bisa penghapusan, bisa lelang ya. Nah, penghapusan itu ada beberapa kategori ya sebetulnya, tergantung barangnya. Gitu. Ya, jadi kan ada yang istilahnya itu penghapusan itu bisa melalui penjualan. Itu jika memang masih bisa memungkinkan untuk dijual. Ada juga yang memang penghapusan itu dengan cara pemusnahan. Yang ini barang ini tuh tidak akan laku dijual kemungkinannya, atau apabila dijual mungkin akan membahayakan gitu. Misal ya ini kejadian. Contoh di TNBG ini saya nggak tahu nih, ada senjata api nggak untuk Polhut? Ada nih, sepertinya ada. Ada senjata. Nah, itu kan senjata api itu kan kalau udah rusak kan nggak bisa mungkin kita jual ya, walaupun itu masih ada nilainya sebetulnya. Itu namanya pasti harus dimusnahkan. Nggak mungkin itu dijual. Nah, untuk barang-barang seperti itu dimusnahkan. Atau mungkin kalau beberapa tahun, 2 tahun terakhir lah, itu ada misalnya terkait karcis
karcis masuk kawasan, itu kan ada tarif baru. Nah, si tarif lamanya ini harus dihapus. Itu kan termasuk BUMN juga, karena beli dari kantor kan. Yeah. Nah, itu karcisnya itu harus dimusnahkan. Karena kalau dijual keluar walaupun mungkin masih laku di barang rongsok bisa di kilo misalnya kan ada tuh kertas, ya itu nggak boleh kan, karena ada nilai rupiahnya di situ. Jadi dibakar misalnya seperti itu. Banyak caranya penghapusan itu. Bisa juga dengan penghapusan itu dengan cara menghibahkan. Misal nih kita kayaknya nggak butuh nih ada kendaraan kah atau ada bangunan atau apa yang mungkin bisa kita hibahkan nih ke Pemda mungkin misalnya. Nah, itu sebenarnya penghapusan juga namanya. Gitu. Walaupun hibah gitu ya, karena keluar dari pencatatannya TNBG. Oh, berarti bisa gitu bisa, ya? Iya. Jadi banyak penghapusan tidak artinya bukan Dihapus dijual saja ya. gitu, tapi ada beberapa cara lah gitu. Kayak gitu. Berarti kalaupun itu bisa melalui mekanisme hibah juga berarti ya? Bisa. Kalau mekanisme kerjasama gitu bisa juga dalam penghapusan? Nggak bisa. Oh enggak, berarti lebih ke hibah ya? Iya, hibah. Hibahnya bisa ke Pemda atau ke instansi, ya ke swasta pun bisa kita menghibahkan. Kalau memang kita sudah tidak butuh dengan barang tersebut gitu kan, dan masih bisa dimanfaatkan oleh pihak lain lah. Gitu. Masih terkait penghapusan. Menarik nih. Menarik penghapusan ini. Misalnya nih di kita nih, misalnya ada kendaraan misalnya roda 4, roda 2 gitu, yang mungkin sudah harus dihapus dalam halnya tidak dipakai lagi gitu. Itu mekanismenya bagaimana? Apakah kita lelang ya? Setahu saya lelang, atau apakah ada kendaraan yang mesti dimusnahkan atau bagaimana nih Mas? Kalau terkait kendaraan ya. Kalau kendaraan itu memang agak jarang sih yang dimusnahkan ya. Tapi mungkin untuk prosesnya kendaraan itu bisa aja ada yang dilelang. Bukan bisa aja ada yang dilelang sih, biasanya dilelang. Kebanyakan dilelang sih. Tapi kadang ada juga kejadian, misal ya, seperti kami di pusat itu pernah ada satu kendaraan yang memang tabrakan. Kebetulan itu rusak. Kalau kita perbaiki itu sama dengan beli baru. Jadi mending kita hapus aja. Hapusnya bagaimana lelangnya? Ya istilahnya lelang scrap. Scrap itu kayak kalau kita ke rongsok di kilo gitu. Kalau lelang yang normal kan kita masih lengkap ya, PPKB masih ada, STNK-nya ada, jadi bisa digunakan lah. Ada juga mekanisme kendaraan seperti itu. Ada juga kadang kendaraan yang memang ya karena termakan usia gitu, ada cuma mungkin rongsoknya aja, itu bisa di kilo udah. Yang penting menghasilkan PNBP, menghasilkan uang lah, bisa store ke negara gitu. Berarti yang dihapus itu bakal jadi PNBP selanjutnya ya? PNBP iya, itu nanti pendapatan ke Satker ini. Oh, ke kita berarti yang lelang gitu ya? Iya, nanti masuk tapi di store melalui bendahara penerima, nanti store kembali ke negara gitu. Kalau untuk nilainya sendiri tuh proses penentuan nilainya bagaimana Mas? Ataukah dari pusat atau memang udah ada aturan tersendiri dalam penilaian barang yang mau dilelang? Nah, penilaiannya tuh seperti ini. Untuk TNBG ini berarti namanya sebagai Satker, Satuan Kerja. Satuan Kerja itu ketika mau melakukan penghapusan membentuk tim penghapusan, di-SK-kan oleh Kepala Balai. Oh, ada timnya dulu. Ada timnya. Ya? Nah, itu pertama. Nah, si tim ini punya kewenangan untuk namanya membuat harga perkiraan. Oh, dari kita berarti ya. Pertama itu dulu langkah pertama. Nah, harga perkiraan ini didapat dari mana? Dari survei pasar. Bisa saja dari internet, misalnya kan olx.com itu kan banyak tuh kendaraan. Bisa dengan merek yang sama, tahun yang sama, harganya segini. Berarti ini kemungkinan segini nih gitu. Atau survei pasar, di dekat-dekat sini mungkin ada penjual kendaraan bekas, bisa tuh untuk kendaraan ini minta bantu kira-kira berapa gitu, bisa. Nah, setelah membuat harga perkiraan itu, nanti Satker ini mengajukan persetujuan penghapusan dengan cara penjualan ke KPKNL. Nah, KPKNL kalau di sini kan masuknya ke Sidempuan ya, Badan Sidempuan KPKNL-nya. Nah, nanti dari KPKNL dia akan, kalau dia setuju dengan hasil penilaian
perkiraan kita tim tadi, dia akan menerbitkan namanya nilai limit. Nah, nilai limit itulah yang dijadikan dasar untuk lelang. Oh gitu, berarti nilai terendahnya Iya, gitu ya? Iya, nilai terendah itu. Tapi kalau misalnya dia menurut dia, ini terlalu rendah, ini perkiraan dari TNBG nih, bisa aja dia datang ke sini menilai, dia melihat sendiri. Oh, langsung dari Iya, karena di mereka ada, di KPK-nya itu ada nama fungsional penilai, pejabat fungsional penilai. Jadi memang kompetensinya di situ. Nah, itulah nanti berdasarkan penilaian itu dijadikan nilai limit gitu. Kalau udah lelang mah kan itu mekanisme pasar lah ya, Iya, siapa udah yang paling pasar. tinggi gitu kan. Siapa yang beruntung Iya, juga. bisa jadi lebih tinggi dari nilai limit itu. Terus kalau informasi lelangnya nih Mas, maksudnya apakah dari kita ataukah ada website khusus atau bagaimana untuk memberitahu peserta lelangnya nih, siapa aja kira-kira yang boleh ikut? Nah, tadi setelah keluar nilai limit dari persetujuan dan nilai limit dari KPKNL tadi, itu kan KPKNL bersurat ke TNBG nih, oh ini kami setuju dengan nilai limit sekian. Kemudian TNBG mengajukan lagi ke KPKNL nanti untuk meminta jadwal lelang. Nah, ditentukanlah jadwal lelangnya tanggal berapa sama KPKNL ini. Itu lelangnya di web lelang.go.id. Seluruh Indonesia bisa mengakses. Berarti Siapapun. siapa aja bisa Siapapun ikut. Kecuali tim penghapusan tadi yang di-SK-kan. Misalnya teman-teman di balai ini ada yang berminat, bisa aja ikut. Tapi jangan masuk tim yang di SK kan. Tidak menjadi anggota tim itu. Itu aja, bebas itu. Jadi kayak kesannya orang dalam nih yang dapat nih, masa tim Iya, SK-nya. tapi kan karena itu di web lelang kita nggak bisa ngatur juga ya. Itu udah benar-benar siapa yang tertinggi lah gitu. Tapi kalau untuk tim penghapusannya sendiri nih Mas, apakah ada harus orang BMN atau mungkin pejabat-pejabat tertentu atau mungkin sesuai yang ditunjuk sama pimpinan yang memang seharusnya? intinya sih sebenarnya yang ditunjuk pimpinan, tapi memang nggak mungkin toh orang BMN nggak masuk. Iya. Nah itu sih. Oh, jadi berarti bebas siapa aja sih, cuma ya lebih baik orang BMN-nya masuk. Gitu. Ada orang BMN-nya ya kan? Ada orang BMN-nya, jadi minimal 3 orang. Minimal 3 orang di harus ganjil, SK. minimal 3 orang. Biasanya sih begitu. Itu terkait kendaraan. Kalau terkait bangunan nih Mas, Bangunan. Okay. itu gimana tuh kalau misalnya syarat-syaratnya yang bisa untuk dihapuskan untuk bangunan sendiri? Nah itu sebenarnya untuk penghapusan itu barang apapun tadi, pertama masa manfaat tadi kan, yang kedua memang udah pasti tidak bisa digunakan, itu udah rusak berat. Nah untuk bangunan mekanismenya memang berbeda ya, dengan kendaraan berbedanya apa, nanti penilaiannya itu mungkin yang agak bukan agak rumit ya, tetap perlu bantuan lah kita, karena kita kan kalau tadi kendaraan bisa survei pasar kan gampang, kalau kendaraan kan sulit ya. Nanti kita bisa menilainya itu dengan ya minta bantu ke KPKNL, nanti bisa mereka ini sekian nih, nanti bisa itu. Nanti kebanyakan sih kalau bangunan ujungnya itu lelangnya bongkarannya Mbak. Oh dibongkar gitu ya? Mbak. Oh Intinya itu sebenarnya yang penting mendapatkan PNBP. Yang penting ada hasil ya buat dari negara gitu, karena negara dulu udah mengeluarkan anggaran untuk membangun itu gitu. Jadi masa disukarela aja gitu kan? Nah itu jadi bisa tuh dilelang, nanti kebanyakan dilelang bongkarannya. Oh berarti dihancurin terus nanti berapa nih nilai yang? Iya itu nanti mekanismenya sama, nanti ada nilai limit juga nanti hasil penilaian itu gitu sih. Berarti intinya bisa minta bantu dari KPKNL. KPKNL juga untuk menilai harga bangunan ya, limit. Iya. Nah, mereka kan karena ada fungsional penilai itu, mereka punya kompetensi untuk menilai gitu. Nanti mungkin metodenya kita kurang paham juga ya, metodenya seperti apa gitu. Adalah rumus-rumusnya mungkin di mereka. Jadi baru tahu semua nih kami yang ada di sini. Karena sebelumnya masih awam sekali, karena petugas BMM di kita juga aslinya dari PEH ya. Jadi masih sama-sama belajar.
terkait kalau ini Mas, kan kami biasanya itu ke lapangan. Jadi kan biasanya ada kamera trap dan sebagainya. Itu kan termasuk ke aset tetap ya kalau Iya, kamera betul. trap. Jika pasti kan ada sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam pemasangan kamera trap. Ada yang hilang, ada yang kadang rusak, ada yang kadang digigit hewan dan sebagainya. Nah, itu bagaimana dalam per BMN-an nih? Oh gitu. Per Oke. BMN-an yang hilang, yang rusak. Karena kalau biasanya itu kalau sudah rusak, kameranya pasti tidak bisa digunakan lagi ke lapangan. Yang hilang ya hilang. Iya, kalau misalnya yang rusak ya sebenarnya sama aja mekanismenya kayak tadi kendaraan kurang lebih. Berarti Iya, tetap dimasukkan seperti itu. ke aset tetap tidak berwujud ya? Aset tetap yang tidak digunakan. yang tidak Iya, digunakan. jadi kondisinya rusak berat, terus mekanismenya sama seperti tadi. Untuk penghapusannya sama mekanismenya. Ada penentuan harga perkiraan, ada penentuan nilai limit juga sama. Kalau itu- kamera trap kita yang menentukan. sama seperti itu tadi, kurang lebih prosesnya sama. Nah, paling yang mungkin yang hilang, yang hilang memang mekanismenya agak berbeda. Bagaimana ini tuh pertama, misal ini timnya Mbak kan di SPT kan masuk ke Iya. sana. Nah, itu nanti tim itu melaporkan ke pimpinan dulu di sini, oh ini hilang gitu kan. Nanti kemudian kita lapor ke kepolisian setempat, membuat laporan polisi lah. Kehilangan ya. Kehilangan. Nah, nanti setelah ada laporan polisi, nah di balai pun dibarengi dengan membuat tim. Ada untuk memproses penghapusan, namanya tim ad hoc di balai ini. Nanti di berita acara tuh si teman-teman ini, yang ini yang gimana ke lapangan. kronologisnya, iya gimana kronologisnya nih, kenapa bisa hilang, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti memang di sini kadang agak ininya ya, kemungkinan itu bisa menimbulkan TGR ke si pelaku hilangnya. Iya. Gitu. Nah, Itu. itu nanti ini kerjanya tim ad hoc itu, tim ad hoc yang di balai itu yang menentukan nanti gimana. Apakah harus TGR kah atau gimana? Nah, itu paling bedanya di situ. Oh gitu. Jadi ada mekanisme TGR. Berarti Kemungkinan. tetap tanggung jawab yang Iya. ke lapangan gitu Iya, ya, betul. walaupun maksudnya itu kan di luar kendali ya kalau iya, misalnya kelalaian hilang. tetap hitungannya jadi kelalaian sih, Mbak. Oh, Minimal- jatuhnya iya, tetap iya. kelalaian ya. Iya, jadi mekanismenya ya karena ada peraturannya kita harus ikuti tahapan-tahapan itunya, walaupun nanti mungkin saja dibebaskan dari TGR. Ya mungkin saja harus TGR. Harus TGR. Iya, Oh, jadi ada gitu. kemungkinan. Nah, itu nanti kalau udah selesai itu ada penghapusan juga ujungnya. Oh, walaupun TGR tetap penghapusan Iya, karena memang jadi- udah hilang ya. Iya, jadi Oh. ujungnya kenapa penghapusan? Itu terbitlah SK penghapusan. Karena dasar untuk menghilangkan dari pencatatan itu SK penghapusan. Di aplikasi itu tidak ada dokumen lain Nggak ada selain dokumen SK lain. penghapusan. Gitu. Jadi ujungnya SK penghapusan. Tapi berarti TGR-nya itu masuk ke PNBP. Iya juga, Oh, iya. bukan dibelikan kamera baru ya? Bukan. Oh. Bukan. Jadi bisa mekanismenya sih mungkin ada yang tergantung kesepakatan dengan si Yang tim Iya, SK, tim penghapusan itu ya? Iya, tergantung kesepakatan. Misalnya saya yang menghilangkan, Iya. saya bilang potong aja dari gaji sekian bulan misalnya, atau saya bayar cash aja deh, TGR misalnya 1 juta katakanlah, saya bayar aja sekarang, store ke negara tuh ke bendahara penerima, nanti kan bukti store-nya ada nih, nah, nanti dilampirkan bukti store-nya untuk mengajukan SK penghapusan tadi. Oh gitu. Gitu, iya. Berarti kalau misalnya nih tim nih hilang nih 2 kamera gitu kan, kesepakatannya ganti kamera baru itu nggak bisa ya? Sebenarnya Apa? di peraturan BUMN itu tidak ada, Pak. Kalau Oh, tidak ganti ada yang ya. baru, iya. Berarti berupa ini ya, Iya. berupa rupiah gitu Iya, ya? Kalau dari peraturannya seperti Iya, itu. yang seharusnya. Iya, yang seharusnya seperti itu. Tapi kalau TGR itu Mas sesuai harga kan ada harga pas
beli gitu Iya, ya. Atau kita ada ini penilaian khusus nih harus dibayar berapa karena kan mungkin jatuhnya barang second atau gimana gitu. Nah itu nilai wajar sih Mbak. Nilai wajar itu Oh. artinya nilai saat ini. Kalau misalnya dulu belinya 1 juta, tapi nilai saat ini udah 500.000, mungkin di mekanisme pasar ya, Iya. kita survei ke pasar itu tim ad hocnya, ya nilainya sesuai itu di tahun itu. Di tahun hilangnya Iya, kamera di tahun itu ya. hilangnya. Tapi harga barunya. Enggak, harga itu aja. Oh, harga yang kamera yang Iya, dihilangin yang, itu. misalnya Oh. pengadaan kamera nih 2023 harga 1 juta. Di 2026 kan udah 3 tahun berlalu tuh, itu pasti turun Pasti tuh turun. harganya. Ya, Heeh. yang hilangnya di 2026 ya pakai harga yang itu, harga pasar ya, bukan harga baru. Iya, harga pasar artinya saat harga itu. second. Oh, harga second tahun Iya, itu iya, ya. harga second di pasaran berapa sih tahun 2026 itu untuk barang yang 2023 gitu. Ini kayak gitu. Berarti itulah fungsinya tim penghapusan Tim- tadi iya, ya. heeh. Berarti memang harus dibentuk ya tim penghapusan itu Harus biar. itu. Soalnya kan kita nggak tahu nih namanya juga di lapangan kan apa ya drone lagi tuh. Oh, drone drone biasanya jatuh. Jatuh. Iya, mana harganya Iya, lumayan. pening tuh. Pening pilot drone-nya. Punya di atas kan ngangkut. Iya. Nah, itu. Tiba-tiba baterainya jatuh satu. Pernah tuh kita mah. Iya. Tapi selama masih ada bangkainya sih masih bisa dilelang sih. Oh, gitu yang ya. agak mungkin agak Susah hilang itu. tuh ya hilang, kalau Iya. hilang kagak ketemu lagi, nah itu agak susah tuh mungkin. Ada Jadi kemungkinan TGR ya. ada kemungkinan TGR. Untung kita masih ketemu semua ya. Iya, Nah, iya, karena betul. diusahakan ketemu. Nah, iya, Takut pasti. TGR. Usahakan dicari. TGR Lumayan, drone. bisa puluhan juta drone. Makanya. Oh, berarti kalau misalnya rusak nih di lapangan kayak drone tadi gitu kan, tapi ada bukti fisiknya. Itu bisa ini ya, maksudnya di tim BN. Bentar ya, Mas. Di tim BMN-nya itu bisa mengajukan misalnya nih nggak bisa diperbaikin lagi atau mungkin diperbaiki hampir sama nih sama harga barunya kalau drone gitu kan, bisa ada dimasukin ke penghapusan gitu bisa, ya. bisa. Berarti nggak perlu TGR tim ya. Nggak perlu kalau masih ada fisiknya. Itu kan pasti ya, walaupun barangnya nilainya rongsokan lah gitu ya, tetap ada nilainya. Tetap Masih ada bisa nilainya. disetor ke negara itu. Yang penting harus ada bukti fisik Iya, ya. penting ada bukti fisik. Diusahakan jangan sampai hilang tuh apa barang-barang. Iya. Termasuk Harus juga bertanggung jawab. harus si bertanggung pengguna. jawab. Apalagi kamera lagi kan riskan tuh. Iya. Kadang dibawa-bawa tiba-tiba kebentur Betul. pohon. Error. Mas kalau bawa ke hutan ngomongin GPS gitu. Mm-mm. Bisa aja tuh GPS. Kadang ketinggalan di hutan. Bisa Iya. jadi loh. Ya. Itu jatuhnya TGR ya berarti. Hilang Iya, kan. tetap prosesnya seperti itu, hilang. Berarti harus kita cari sampai dapat. Berarti gitu untuk penghapusan ya. Tapi memang banyak hal yang Iya. kita selama ini bingung gitu. Bingung. Jadi Antara TGR atau Iya. Iya. ini kalau rusak misalnya gitu kan, ini TGR atau ternyata kalau selagi ada barangnya ya kalau lagi bisa diperbaiki pakai pemeliharaan Iya. ya. Kalau nggak lagi ya bisa di ini yang TGR itu yang hilang. Iya. Nah, ya, kalau tidak ada wujudnya lagi tuh Nah, gimana iya. ini? Karena bisa jadi dihilang-hilangin gitu ya. Ya, itu penyakitnya tuh. Kita kan merasa memiliki. Itulah gunanya tim itu tadi ya. Iya, Apa? tim Apa? penghapusan, Ad hoc ya? ad hoc Iya. penghapusan. Iya. Seru ya membahas BMN Iya. ini ya, Mas. Jarang-jarang loh orang membahas BMN. Biasanya menghindar orang kalau mau BMN nih. Ini malah didatangin ya orangnya langsung. Ya soalnya selama ini kami banyak juga yang bingung terkait drone juga. Kadang, nah kalau masalah baterainya nih Mas, misalnya lagi terbang nih, tiba-tiba error Jatuh. iya ada baterainya jatuh satu gitu kan, dan nggak ketemu. Nah itu jatuhnya gimana? Tapi baterai yang lainnya ada. TGR Iya. juga ini. Sebenarnya sih ini di peraturannya tidak ada ya yang kayak gitu ya. Iya. Sebagian hilang atau gimana Iya gitu sebagian ya. aja yang hilang. Tidak disebutkan secara
rinci gitu ya. jelas gitu. Yang penting sih masih bisa berfungsi. Kan itu hanya bagian dari ini aja Iya, kan. bagian dari Hanya drone-nya. Bisa aja dengan mekanismenya nanti ini bisa apa namanya pemeliharaan. Karena pemeliharaan itu intinya bisa dibeli dari anggaran pemeliharaan. Karena pemeliharaan itu kan intinya mempertahankan barang tersebut bisa Berguna berfungsi gitu, sesuai berfungsi. kegunaannya gitu, masih bisa berfungsi. Nah itu, jadi nggak harus ini harus pakai mekanisme hilang TGR enggak juga sih. Kalau Untuk seperti baterainya itu, aja, iya. spare part ya gitu ya. Spare part bisa Oh. bisa diinikan dengan anggaran pemeliharaan. Berarti BMN-nya itu keseluruhan drone-nya itu ya. Kalau Iya. misalnya salah satunya aja itu bisa diiniin Bisa. lah sama Iya itu pemeliharaan dan sebagainya. BMN itu kalau istilahnya di pencatatan BMN satu NUP namanya. Satu NUP ya, Iya. berarti satu Kesatuan. keutuhan, satu Iya, kesatuan. kesatuan. Nggak boleh terpecah belah dia Iya. ya. Terus ada lagi yang menarik tadi nih Mas, yang masih terawang-awang, masalah aset tak berwujud. Oke. Itu kan tadi ada software dan sebagainya. Kan ada pasti pernah kita misalnya beli software itu kan ada beberapa hal yang pasti entah kena virus atau apa gitu. Itu bagaimana untuk penghapusannya jika aset tak berwujud seperti itu? Aset tak berwujud hitungannya maksudnya ke pemusnahan metodenya. Oh, gitu. Metodenya dengan pemusnahan. Kalau itu pemusnahan. iya, Jadi misalnya dengan pemusnahan. Jadi tidak menghasilkan apapun. PNBP jadinya. Yang Tidak ada lelang jadinya itu. Tidak ada lelang. Iya. Tapi kalau mekanismenya gimana? Misalnya kita pernah ada biaya untuk membuat website misalnya nih. Terus sekarang websitenya itu tidak digunakan karena udah mungkin dapat free dari pemerintah atau bagaimana. Iya. Itu mekanisme penghapusannya bagaimana, Mas? Nah, di penghapusan itu ada istilahnya penghapusan karena sebab-sebab lain. Gitu. Nah, itu tadi penghapusan sebab-sebab lain itu diantaranya tadi kecurian. Termasuk untuk barang-barang yang memang masa kadaluarsa. Nah itu tuh tidak menghasilkan PNBP sih kebanyakan dari beberapa kategori ya, ada berapa kalau nggak salah ada 6 apa 7 kategori gitu. Nah di situ tuh kebanyakan tidak menghasilkan PNBP karena misalnya ada juga kan penghapusan sebab lain itu post major. Juga mungkin kemarin banjir atau apa kemarin di sini kan ada barang yang entah hanyut entah apa. Nah itu kategorinya nanti penghapusan sebab lain. Oh gitu. Iya. Asal jelas berarti intinya masuk ke pemusnahan gitu iya, ya. Masuk ke pemusnahan dan sebab-sebab lain itu ya udah sebab-sebab yang bisa dijelaskan tapi ya ada buktinya ya. Nah itu tidak perlu menghasilkan PNBP pun nggak apa-apa. Tapi yang pasti alurnya tetap harus ditempuh langkah-langkahnya dari mulai pembentukan tim penghapusan tadi gitu sampai terbit SK penghapusan. Yang jelas outputnya tuh harus ada SK penghapusannya itu ya. SK penghapusan nanti di akhirnya sebagai dokumen sumber. Tapi kalau website itu gimana penghapusannya itu? Ya, itu tadi sih sebab-sebab lain itu Mbak. Mekanismenya maksudnya di SK itu apakah mencantumkan bukti kita sudah menghapus websitenya atau bagaimana itu Mas? Nah kalau dari aplikasi BMN itu kan ada daftar ya, ada daftar NUP tadi NUP 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya udah di menu namanya aplikasi Sakti itu kita ada menu penghapusan dasarnya gitu. Dasarnya SK penghapusan. Udah dihapus dari situ. Kalau memang website itu nggak dipakai lagi gitu ya. Pakai lagi. Berarti seru juga ya. Apalagi terkait banjir nih. Ada beberapa kendaraan yang terkena arus banjir kan. Kebetulan itu kendaraan dinas. Berarti itu jatuhnya yang itu tadi ya, sebab lain, penghapusan sebab-sebab lain. Nah itu kalau kendaraan mau dihapus dengan cara itu ya bisa aja. Bisa aja, tapi kalau kendaraan kan orang lebih cenderung memperbaiki ya. Hilang ini, kena banjir. Hilang maksudnya? Iya, terbawa arus. Iya, tapi kan secara fisik masih ada. Hilang. Ke bawah arus, nggak kelihatan lagi. Sama kayak tadi, sama aja. Mekanismenya dengan sebab-sebab lain itu kan post major. Salah satunya post major keadaan ya. keadaan kahar itu. Intinya cuma 2,
ada barangnya sama nggak Nggak ada. ada. Nah, itu Kalau intinya itu. kalau nggak ada karena apa dulu nih, Ah, ya itu, kan? iya, kalau nggak Kalau- ada kenapa dulu? Kalau karena pas di lapangan dan sebagainya itu Hilang, jatuhnya kesalahan tim kan. Tapi kalau karena Kalau bencana alam, bencana alam ya maksudnya force major. post major Iya. baru boleh yang sebab-sebab Sebab-sebab lain. sebab-sebab lain. Seru. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang masih penasaran masalah BMN? Ayo. Ada satu nih mas. Ah. Apa tuh? Ayo. Misalkan ada dari satu perusahaan atau menghibahkan ke Kita. kita, Mhm. itu kan nggak terdaftar di BMN Iya. karena dihibah dari perusahaan. Iya. Kecuali kalau kita dari ke perusahaan misalkan kita kan ke penghapusan. Ah. Nah itu gimana di kita karena kita gunakan itu, Oh, misalkan oke. kendaraan. Gitu. Iya. Mm-mm. Nah, itu tadi hibah itu ada dua macam, Mas. Ada hibah masuk, ada hibah keluar. Oh. Kalau kita yang memberi ke orang lain hibah keluar. Kalau kita Penghapusan. menerima dari orang lain Hibah. berarti hibah masuk. Mekanismenya. Nah, untuk hibah masuk itu ada ada alurnya lah yang harus ditempuh. Mm-mm. Dengan meregister dulu. Ada namanya register hibah. Sebelum dicatat itu, dokumen yang pertama yang harus ada adalah berita acara serah terima. Kemudian naskah perjanjian hibah. Mm-mm. Nah, dengan modal minimal dua dokumen itu nanti kita mengajukan ke Kanwil DJPB di masing-masing provinsi. Nanti Kanwil DJPB mengeluarkan register hibah namanya. Setelah terbit register hibah, kemudian balai di sini membuat SP2HL, surat perintah pencatatan hibah langsung ke KPPN. Nanti dari KPPN terbit namanya MPHL, memo pencatatan hibah langsung. Nah, dengan memo itu nanti kita bisa mencatat memo dari KPPN tadi, kita bisa mencatat hibah ke aplikasi Sakti kan untuk pencatatan BMN itu. Berarti- Aplikasi Sakti modul aset. Hibah jadi BMN ya, Iya. biar bisa jadi BMN Biar kita bisa kan, jadi biar BMN. ada Itu tadi pemeliharaannya harus juga. menempuh itu tadi register hibah dulu namanya gitu. Mm-mm. Atau kalau misalnya gini Mas, misal di sini punya PKS. Mm-mm. Nah, kalau PKS itu kan biasanya di RKT-nya itu ada tuh pengadaan sarpras ya. Iya. Nah, itu tuh kalau itu bukan hibah masuk kategorinya. Ada Oke. lagi perolehan lainnya namanya. Itu dasarnya tetap pertama PKS, kedua BAST. Itu aja udah langsung dicatat bisa tanpa harus ada register dulu gitu. Kalau hibah itu dia Memang nggak ada perjanjian apapun ya. nggak ada perjanjian apapun, jadi secara sukarela. Oh, saya secara Ngasih sukarela nih. nih, mau perusahaan mau pribadi ngasih, itu pakai mekanisme hibah. Tapi kalau ada perjanjian kerjasama, kita bisa menu perolehan lainnya. Tadi kan pengertian BMN tadi perolehan dari APBN dan perolehan lainnya yang Ya. sah. Nah, Oh, termasuk itu. dari perjanjian kerjasama, Berarti jatuhnya kalau udah ada PKS-nya itu bukan hibah ya. bukan hibah. Karena udah ada perjanjian Iya, selama khusus. PKS-nya itu menimbulkan istilahnya hubungan timbal balik. Iya, benefit Kita lah. butuh ke mereka, mereka butuh Butuh ke kita. kita. Mungkin di sini ya saya lihat tuh kemarin ada Telkomsel. BTS, Telkomsel. Mm-mm. Nah, itu kan bisa tuh mereka pakai mekanisme kerjasama seperti itu. Kalau untuk hibah yang kita kasih nih, hibah penghapusan, itu ada ini nggak, Mas? Syarat khusus kita mesti menghibahkan ke siapa? Apa wajib ke Pemda kah? Atau mungkin bisa ke perorangan? Atau mungkin bisa ke itu tadi ke PT atau apa gitu? Kalau hibah itu hibah keluar namanya Iya, ya. hibah keluar. itu ke Pemda, ke Mm-mm. pemerintah desa, Mm-mm. atau ke yayasan, Oh gitu. bisa ke BUMN, Mm-mm. BUMD misalnya, bisa itu. Mm-mm. Tapi kalau ke perorangan sih kayaknya buat apa Iya, ya? Ada ini ngasih juga tanah sih gitu. ya. Iya. TB. Tiba-tiba ngasih tanah gitu kan. Ya lebih ke Ada lembaga apa gitu gitu kan, ya. misalnya. Ada yang apalagi sekarang nih agak ini koperasi merah putih tuh. Mungkin ada tuh yang nggak dipakai kan. Mungkin tuh bisa tuh ke pemerintah desa. Operasional. Iya, kan kita nggak butuh lagi dengan bangunan itu, Iya, dengan ini. Wah, lebih baik diinikan aja gitu kan. Ya bisa aja sih mekanismenya gitu ke pemerintah desa gitu kan. Contoh kayak gitu bisa. Berarti intinya ke lembaga-lembaga pemerintahan ya. Kalau yang swasta bisa nggak? Oh boleh juga. Iya, selama memang dia bisa memanfaatkan itu. Contoh juga ada juga tuh dulu
ada temen itu yang menghibahkan kendaraan ke SMK swasta, SMK sekolah menengah kejuruan, karena memang jurusannya mesin gitu, otomotif ya. Iya, jadi mereka bisa menggunakan untuk praktek. Ada yang seperti itu. Jadi lebih bermanfaat jadinya ya, gitu. hibah. Seperti itu sih kalau hibah ya. Seru Tapi ya. dengan catatannya itu kita tidak perlu lagi di sini. Ya, Tidak mengganggu tugas dan fungsi kita, itu intinya. Atau mungkin kelebihan, ada kelebihan bangunan, kelebihan tanah gitu ya. Gitu, iya. Bisa saja. Tapi ada jangka waktunya nggak itu Mas? Misalnya nih, kita tahun ini beli tanah nih misalnya, yang diperuntukkan untuk suatu hal gitu kan. Ternyata tahun depannya itu, kayaknya ini deh, nggak perlu lagi lah, bisa nggak? Atau ada jangka khusus gitu untuk biar bisa dia menghibahkan? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Iya. Kalau di tahun yang sama juga bisa berarti? Bisa aja, tapi bingung kecil juga sih ya. Iya, kayaknya ngapain kita beli ngadain habis itu kalau, dijual? Bukan dijual sih, dikasih ya. Tapi kalau misalnya nih kita udah menghibahkan nih Mas, misalnya sama sekolah misalnya, itu sekolah boleh menjual tanah hibah itu nggak sih? Ketika udah berpindah tangan itu udah kewenangannya pihak bebas kedua. gitu ya? Iya, kita nggak perlu ini lagi. Jadi bebas dia mau ngapain, mau dia jual, mau dia apa gitu ya? Mau ngapain ya terserah. Yang penting di kita sudah tidak ada tanggungan lagi atas itu ya. Terserah kalau itu, bebas ya. Bebas. Mau gimana? Keren. Pindah tangan lagi. Ini Mas Latif udah berapa tahun nih bergelut di dunia BMN? Saya dari 2013, Mbak. Wow, 2013 Berarti kita udah hampir 13 tahun ya. 13 kita Iya, 2013 tercebur tidak sengaja. 2013 masih kuliah. Iya. Masnya udah ini nih, nyatet barang negara. Tercebur di BMN. Iya, tanpa sengaja, Mbak. Dan sampai sekarang keterusan. Enak ternyata. Sebenarnya bukan enak sih, lebih aduh gimana ya, nggak dipindah-pindah. Nggak dipindah-pindah ini ngurus itu terus. Ini karena peminat ke BMN kurang atau bagaimana nih Mas? Sepertinya ya, BMN itu bukan pekerjaan yang diminati banyak orang sebetulnya. Memang ribet sih. Karena ya kalau ribet kan sebenarnya semua pekerjaan ada plus minusnya ya. Cuma kayaknya untuk BMN ini termasuk salah satu yang dihindari. Karena pusing juga. Iya, ngurus barang mati gitu kan. Nggak bisa kita ajak ngobrol. Iya. Kalau diajak ngobrol, ya udah itu, gila ini katanya ini ngurus BMN ini. Udah ajak ngobrol meja aja nih. Dan kapan kamu rusak gitu ya, biar bisa beli baru. Berarti seru-seru. Ada nggak nih Mas, ini kan terkait Hari Bakti Rimbawan juga nih, ada nggak pesan-pesan buat kaum rimba terkait Hari Bakti Rimbawan, atau terkait pesan-pesan mengenai BMN untuk teman-teman UPT lain, atau mungkin pantun atau apa? Ini. Bisa disampaikan ke kaum rimba. Kalau dari saya mungkin ini ya dengan ini momentum Hari Bakti Rimbawan, saya cuma titip pesan aja, jaga aset artinya adalah jaga negara. Udah itu aja. Dengan menjaga aset ya kita berarti sudah berkontribusi menjaga ya berjalannya negara inilah gitu, karena kan kita memang bertugas untuk menjaga negara publik gitu, kita sebagai abdi negara. Ya itu aja sih kalau dari saya mungkin, Mbak. Keren ya kata-kata terakhirnya. Jadi dengan menjaga aset kita sudah menjaga negara kita ya Mas. Betul. Dan teman-teman yang sudah diberikan fasilitas oleh negara jangan lupa dijaga, disayang ya Mas. Iya. Serta dipelihara. Itu kali ya. Iya. Jangan merasa memiliki, Pak. Ya tuh, jangan merasa memiliki. Ini poin penting banget ini kayaknya ya. Gak apa-apa merasa memiliki, tapi tetap ingat itu asalnya dari mana ya Mas. Oke, kaum rimba, sangat bermanfaat podcast kita kali ini yang dijelaskan oleh Mas Latif. Banyak ilmu baru yang kami dapatkan, dan semoga kaum rimba juga bisa membuka wawasan mengenai BMN, barang
milik negara. Sekian podcast kita kali ini. Sampai ketemu di ngopi-ngopi selanjutnya. Terima kasih Mas Latif sudah bersedia sharing bersama kami. Kita tutup podcast kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.